tidak serta-merta. Tentu dimukudayimi dengan kekaguman terlebih dahulu kalau mencintai. Ada cinta yang matang, cinta yang mentah. Ada matang, ada setengah matang kali ini ya. Ada cinta, kalau anak-anak namanya cinta monyet. Tidak boleh ada nama yang lain kira-kira? Selain monyet, jangan sebut monyet di sini. Tidak ada monyet di sini. Ada cinta yang ghairu nadij atau cinta yang belum matang. Jadi ada cinta mungkin disebut dengan cinta romantis, cinta romansa. Cinta yang hanya bersandarkan atas kekaguman sesaat. Biasanya ini dialami oleh anak-anak masa puber. Yang masa puber itu usia yang seorang anak belum, kelas kritis belum ada. Yang ada hanya kagum dengan sesuatu yang dianggap wah. Gantengnya, tutur katanya, sepeda motornya, mobilnya, rumahnya, pekerjaan bapak, itu saja. Belum mendalam di sana. Nah ini cinta yang masih muqaddimah ta'alluq, cinta-cinta monyet ini. Makanya kadang-kadang wah ini di kelas saya cinta-cintaan anak-anak kecil, anak-anak masa puber. Dan cinta monyet ini lebih cenderung kepada bukan cinta sungguhnya. Cuman kalau dibiarkan masuk wilayah zina dan sebagainya. Karena apa? Harus ada rambu-rambunya. Sebab sudah mulai ada syahwat. Tapi kalau tanya orang yang punya cinta monyet tadi, kalau ditanya kepada mengabadikan cinta, nggak mau mereka. Kau berani menikah? Nggak berani. Tapi berani berzina, na'udzubillah. Karena nyuruti hawa nafsu dan syahwat, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Nah, cinta ini, cinta monyet ini, cinta anak-anak, ini disebut sebagai cinta juga. Tapi tidak atas dasar sesuatu yang logis. Tapi gebiar sesaat. Mungkin dia anaknya orang kaya. Mungkin dia berlente modelnya bagus, rapi dan sebagainya. Atau cantik dan sebagainya. Belum berpikir panjang jauh ke depan. Maka cinta ini juga berbahaya. Kalau tidak diberi pendidikan, cinta ini terus berlanjut dari cinta yang tidak didasari rasio, tidak didasari dengan akal sehat, terus berkembang, berlanjut sampai muncul seorang anak tiba-tiba tidak mau kecuali dengan dia, menancap menjadi cinta yang sesungguhnya. Sehingga dia salah mencintai. Sehingga banyak orang kalau ditanya, Neng, apa sih yang menjadikan kamu kok pengen nikah dengan dia? Kelebihannya apa sih, Neng? Dia ngomong, nggak tahu, Ma. Ayo. Itu kan gula Jawa rasa coklat. Silaturahmi cinta, kalau nggak dia dengan nggak mau, dikasih yang lebih baik pun nggak mau. Ini karena apa? Cinta yang awal-awal tidak dikasih rambu-rambu. Dan begitu juga yang dewasa pun sebetulnya tidak serta-merta engkau mencintai anakku. Tapi cinta itu wajar, normal. Kalau laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, normal, wajar. Dia tidak punya cinta, cacat mentalnya. Cuman kita harus tahu marhalah cinta tidak serta-merta. Ada namanya marhalah ta'alluq. Ta'alluq itu mulai nyangkut hatinya, tapi dimulai dengan imbihar atau irtiyah. Gini, rasa senang, kagumlah bahasa kita. Jadi kalau kita di satu kelas begitu, kita ada 40 orang di satu kelas, ada yang kita kagumi di antara mereka. Apakah 10 atau 5 mengagumkan perilakunya atau kagum. Setelah kekaguman dari 10 orang itu tiba-tiba ada yang klik. Ada banyak kesamaan. Mungkin pernah ngobrol dengan dia, ada kecocokan. Nah ini mulai marhalah ta'alluq. Ta'alluq itu mulai ada keterikatan. Ini mau klik, nyala lagi cintanya nanti lagi. Sudah hampir mencintai. Cuman kadang ini dianggap sudah mencintai. Padahal ini kalau pergi juga lupa. Cuman ini bahaya sekali. Makanya di saat engkau, wahai anakku, di saat ada kekaguman dengan selawan jenis, normal, wajar. Kekaguman dengan lawan jenis, normal. Akan tapi setelah kekagumanmu kemudian dirimu sudah mulai sering teringat dia, mesti nyaman dengan dia, setiap lewat rumahnya berdebar-debar, ngelihat bapaknya pun gemeteran. Bapaknya juga, bapaknya ini. Ini nak, harus engkau masuk wilayah yang kedua. Ini wilayah yang pertama, ada kekaguman wajar. Wal iktisyaf. Iktisyaf itu apa? Kamu harus cari tahu tentang dia. Tahu tentang dia, siapa dia sesungguhnya. Maksudnya dia sesungguhnya bukan zatnya dia, termasuk masa depan. Karena setelah ini kita akan melangkah menuju pengabadian cinta. Jika cinta tidak diabadikan, main cinta Anda akan tersiksa sepanjang hidup. Jadi cinta yang kau bangun harus menuju keabadian sampai di akhirat nanti. Itu cita-cita.
Maka sebelum engkau melangkah untuk memutuskan mencintai dia, bongkar dulu dong siapa dia. Lah untuk tahu tentang karakter seseorang, kita perlu bisa bertanya dengan orang lain atau kita mengirim saudara kita, dan bukan dengan budaya pacaran. Sebab pacaran itu 99% bohong. Itu bajunya pinjaman waktu ngapel. Motornya bukan motor dia, itu duitnya ngutang waktu ngajak traktir, macam. Dia bangun di tahajudan, nggak tahajudan, dia mengorok, apalagi bohong pacaran kok. Baik. Itu yang nggak pernah mandi jadi mandi tuh gara-gara mau ngapel. Naudzubillah. Baik. Nah disinilah marhalah ini tahu. Jadi agar menuju untuk mengambil keputusan di dalam mencintai ini benar-benar sudah kita pikirkan siapakah dia. Jadi mungkinkah dia menjadi pasanganku nanti, dan mungkinkah saya nikah dengan secepatnya. Ini harus jadi pertimbangan. Dan jika engkau ingin mencintai seseorang, harus ada langkah gambaran selanjutnya, mulai dari kekagumanmu, kemudian engkau ingin mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, ini marhalah iktisaf, engkau mengungkap tentang dia agar tahu dengan sesungguhnya siapa dia, baru mengambil keputusan untuk mencintai. Dan setelah mengambil keputusan ini, buahnya ini harus menuju ke lestariannya cinta. Artinya harus pernikahan yang dibidik. Kalau tidak ada pernikahan yang dibidik, jangan bicara tentang cinta. Membidik pernikahan di sana, ujungnya adalah, terminalnya adalah pernikahan. Jadi jangan membangun cinta kecuali tujuannya ke sana. Kalau dari awal sudah dia mengatakan mustahil kita menikah, batasi. Kalau tidak akan masuk wilayah zina nanti, hati-hati. Jadi langsung, makanya kadang-kadang untuk memangkas, kan ada orang yang jago rayu ya, suka bual, menjanjakan puisi, itu ngirim puisi indah itu dikirim ke 16 orang langsung itu. Oh, dia playboy, hati-hati, apalagi dia cerdas, Masya Allah, seolah-olah dia hanya untukmu, akan tapi ternyata lesannya saja, hati-hati. Nah, di saat masa iktisaf kita ingin tahu, kamu harus tahu. Nah, tahu ini biasanya, ini kan bagi kalau tadi Abang Hak menyebut masalah ta'aruf dan sebagainya. Kalau memang kita belum kenal betul tentang karakter dia, kebaikannya. Tapi kalau sudah benar-benar baik, dia anaknya orang yang jelas, kemudian engkau terpesona tentang dia, kan mungkin seperti itu. Engkau terpesona di kampus, terpesona dengan seorang laki-laki, dan engkau sudah tahu bapaknya siapa, ibunya dia, keluarganya dia baik. Jangan kau mau dibuai oleh angan-anganmu sendiri. Langsung tutup poin, mungkin tidak dia nanti nikah dengan dirimu. Jangan-jangan dia sudah punya tunangan, atau jangan-jangan dia memang sudah tidak mau dengan dirimu. Jangan sampai cintamu bertepuk sebelah tangan. Makanya di sini nyantai, selanjutnya tidak ditolak pun ya nyantai, tidak sakit hati, nggak ada minum buat obat nyamuk. Ini orang gila itu. Minum es degan. Innalillahi na'udzubillah. Bunuh diri adalah neraka. Dan sebagian ulama mengatakan selamanya. Baik. Jadi setelah, kalau memang kita sudah tahu, tadi yang belum tahu kirim. Bagaimana kita ingin tahu hakikat seseorang? Bagi yang belum pernah tahu, caranya sederhana, kirim paman. Kalau engkau seorang wanita ingin mengetahui hakikat seorang laki-laki, kirim adik laki-lakimu untuk duduk seminggu dengan dia, sudah tahu kebiasaan mandinya seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali mandinya. Hari Jumat sama hari Ahad. Kemudian kebiasaan tutur katanya, baik dengan ibunya atau tidak, dengan saudaranya. Itu bagi yang belum tahu. Tapi kalau sudah engkau tahu, maka marhalah iktisaf untuk mengetahui nggak perlu lagi, baru nanti masalah untuk mengambil keputusan. Lah keputusanmu itu atas dasar bukan kecenderunganmu, atas dasar akibatnya nanti. Setelah aku mengambil keputusan ini, keputusan aku untuk mencintai dia, maka keputusan selanjutnya dayumumah, keabadian dalam cinta. Jadi langsung tutup poin kepada pernikahan. Jadi aku akan mencoba merenung untuk diriku bagaimana setelah itu dalam pernikahan. Nah ini baru kalau memang gambaranmu ke sana, baru nanti boleh melamar.